Demi Allah, tidak ada wajah orang yang aku benci di muka bumi ini dulu selain wajahmu. Namun sekarang itu adalah wajah orang yang paling aku cintai. Ini yang kemudian dikatakan oleh Sumamah. Bahkan dia katakan juga, demi Allah tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu dulu. Tapi sekarang agama yang paling saya cintai adalah agama ini. Nah, Sumamah ini setelah masuk Islam kemudian pergi ke Mekah menunaikan ibadah umrah. Di situ dia bertemu dengan orang-orang Quraisy. Kata orang-orang Quraisy, nah sepertinya kamu ini sudah pindah ke agama Sabi'ah ini. Apa ya? Maksudnya adalah agama Nabi Muhammad SAW. Maka kata Sumamah, demi Allah, aku ini tidak menjadi pengikut Sabi'ah. Akan tetapi saya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah masuk Islam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah, saya tidak akan mengirim kepada kalian biji-biji gandum kecuali Rasulullah memberikan izin kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, atas karunia Allah kita diberikan oleh Allah kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga karunia iman, nikmat waktu yang alhamdulillah kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Selesai perang Khandaq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian menyatakan, mulai sekarang kita yang akan menyerang. Jadi tidak lagi menunggu diserang sebagaimana sebelum-sebelumnya. Pada perang Khandaq itu kan orang-orang Quraisy yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang ada di Madinah. Maka kata Rasulullah, mulai sekarang kita yang akan menyerang. Di dalam sepak bola itu juga ada filosofi bahwa pertahanan terbaik itu adalah dengan menyerang. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama mengutus sekitar 30 orang pasukan berkuda. Peperangan pertama pasukan khusus pasca perang Khandaq ini menuju kepada pemukiman Bani Bakar yang merupakan bagian dari mereka yang memang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bergeraklah pasukan yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemukiman Bani Bakar. Pemukiman Bani Bakar ini sekitar 7 hari perjalanan dari Madinah. Jadi antara wilayah Dharia dengan Madinah itu memakan sekitar 7 hari. Maka berangkatlah di 10 hari terakhir di bulan Muharram tahun 6 Hijriah. Dan pasukan ini alhamdulillah melancarkan serangan dan berhasil memenangkan. Mereka mendapatkan banyak harta rampasan perang, hewan ternak, dan banyak yang kemudian juga ditawan. Nah, salah satu yang ikut ditawan itu
adalah seorang pemuka dari Bani Hanifah yang berasal dari Yamamah yang bernama Sumamah bin Asal Al-Hanafi. Sumamah ini sesungguhnya diutus oleh Musailamah Al-Kadzdzab untuk menyamar dalam rangka membunuh Rasulullah SAW. Maka Sumamah ini kemudian ditawan, diikat di masjid, di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah SAW kemudian menghampiri Sumamah ini. Rasulullah bertanya, apa yang kau inginkan wahai Sumamah? Kata Sumamah, saya ini baik-baik saja wahai Muhammad. Jika kamu ingin membunuh saya, maka kamu memang membunuh orang yang berhak untuk dibunuh. Karena memang Sumamah ini sebagaimana dijelaskan tadi diutus oleh Musailamah Al-Kadzdzab dalam rangka menyamar untuk membunuh Rasulullah SAW. Sehingga kata dia, kalau kamu membunuh saya maka sesungguhnya engkau memang membunuh orang yang berhak untuk dibunuh. Tapi jika kamu melakukan kebaikan kepada saya, maka kamu akan melakukan kebaikan kepada orang yang pasti akan berterima kasih kepada kamu. Kalau kamu ingin harta, maka kamu akan mendapatkan harta. Maka Rasulullah SAW kemudian meninggalkan Sumamah ini. Di kesempatan lainnya Rasulullah SAW kembali mendatangi Sumamah, menanyakan hal yang sama. Apa yang sebetulnya kamu inginkan wahai Sumamah? Sumamah kembali juga menjawab sebagaimana sebelumnya, saya ini baik-baik saja Muhammad. Kalau kamu ingin membunuh saya, maka saya ini memang berhak untuk dibunuh. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada saya, maka kamu akan mendapatkan orang yang pasti akan berterima kasih. Tapi kalau kamu menginginkan harta, kamu pasti akan mendapatkan harta. Sampai sekitar 3 kali Rasulullah SAW menemui Sumamah, menanyakan pertanyaan yang sama dan jawabannya juga sama. Maka Rasulullah SAW kemudian menyuruh sahabat, lepaskan Sumamah. Nah, ketika sudah dibebaskan Sumamah, kemudian Sumamah pergi ke sebuah pohon korma dekat masjid. Dia kemudian mandi. Setelah mandi, dia kemudian menghadap Rasulullah SAW mengingkarkan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia katakan, demi Allah, tidak ada wajah orang yang aku benci di muka bumi ini dulu selain wajahmu. Jadi itu dulu. Namun sekarang itu adalah wajah orang paling aku cintai. Ini yang kemudian dikatakan oleh Sumamah. Bahkan dia katakan juga, demi Allah tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu dulu. Tapi sekarang agama yang paling saya cintai adalah agama ini. Dan kalau boleh saya ingin memakai kudamu untuk menunaikan ibadah umrah. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan izin kepada Sumamah untuk menggunakan kuda beliau. Nah, Sumamah ini setelah masuk Islam kemudian pergi ke Mekah menunaikan ibadah umrah. Di situ dia bertemu dengan orang-orang Quraisy. Kata orang-orang Quraisy, sepertinya kamu ini sudah pindah ke agama Sabi'ah ini. Apa ya? Maksudnya adalah agama Nabi Muhammad SAW. Maka kata Sumamah, demi Allah, aku ini tidak menjadi pengikut Sabi'ah. Akan tetapi saya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah masuk Islam kepada Muhammad SAW. Dan demi Allah, saya tidak akan mengirim kepada kalian biji-biji gandum kecuali Rasulullah memberikan izin kepada saya. Karena pada waktu itu Yamamah itu adalah daerah penghasil gandum. Dan ini yang kemudian dilaksanakan oleh Sumamah.
Jadi pulang dia kemudian memboikot. Gandum itu tidak boleh dikirim lagi ke wilayah Mekah, sehingga orang-orang di Mekah itu kelabakan juga ya. Dan mereka mengutus utusan kepada Rasulullah SAW atas dasar kekerabatan supaya boikot gandum ini dihentikan. Dan karena memang Rasulullah SAW yang dengan dasar kemanusiaan, kekerabatan juga memberikan izin, maka Sumamah kemudian kembali mengirimkan gandum ini ke wilayah Mekah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan tentang satu kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu membuat orang-orang di sekitarnya menjadi dekat kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau itu berlaku lemah lembut terhadap mereka, terhadap sahabat, terhadap umat kamu. Seandainya kamu itu berlaku keras, faddan ghalidhal qalbi, kasar, maka pasti mereka itu akan bercerai-berai, menjauh dari kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka kepada Allah, dan ajak musyawarah dalam urusan mereka. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beliau itu adalah pribadi yang memang lemah lembut. Salah satu ciri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berkaitan dengan kepribadian beliau, kalau dicaci maki itu tambah santun. Dan memang ini sudah ada di dalam Taurat, di dalam Injil. Salah satu ciri dari Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah ada seorang Yahudi yang Rasulullah SAW itu punya hutang padanya. Dia itu mendatangi Rasulullah SAW, kemudian marah-marah menagih hutang, sambil marah-marah mencaci maki, mencemooh Rasulullah SAW. Sahabat itu sampai marah juga itu. Umar itu sudah mau mukul orang ini juga. Tapi ternyata Rasulullah SAW mendiamkan. Tenang wahai Umar, saya ini memang punya hutang kepada dia. Dan ternyata apa yang terjadi, orang Yahudi yang menghutangi Rasulullah SAW, kenapa marah-marah seperti tadi? Ternyata dia katakan, saya sesungguhnya tadi menguji, karena di dalam kitab Taurat yang saya baca, Nabi terakhir ini salah satu sifatnya, kalau dia itu dicemooh urusan pribadinya, itu semakin santun, semakin lembut terhadap orang yang mencemoohnya, memperlakukannya dengan tidak baik. Dan inilah yang saya lihat pada diri Muhammad. Maka dia pun kemudian masuk Islam karena melihat salah satu ciri yang memang disebutkan di dalam kitab Taurat tentang kepribadian dari Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahmatullah. Jadi hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ini sudah diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang santun. Kalau berkaitan dengan pribadinya, beliau itu tidak marah. Tapi kalau yang dicemooh itu adalah agama, yang dipermainkan adalah agama, beliau itu memang sangat marah. Tapi kalau tentang beliau sendiri, beliau itu tambah santun, bahkan lemah lembut, yang mungkin agak berbeda dengan sebagian umat Islam. Kalau dirinya yang dicemooh, dia yang marah, tapi giliran agamanya yang dihina, dia tenang-tenang saja. Terbalik. Inilah yang kemudian menjadi salah satu
kepribadian yang memang kata Allah Subhanahu wa taala mengikat orang-orang yang ada di sekitarnya, melihat kepribadian beliau yang begitu baik, bahkan terhadap mereka yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian masuk Islam. Dan itu contohnya banyak orang yang mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat hendak hijrah, itu kemudian juga dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia juga masuk Islam. Bagaimana juga ada seorang yang tadinya hendak membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasulullah sendirian, yang ketika ditanyakan siapa yang akan melindungi engkau sekarang, kata Rasulullah, Allah yang akan melindungi saya. Gemetar dia, jatuh pedangnya diambil oleh Rasulullah. Sekarang siapa yang bisa melindungi kamu? Tidak ada. Tapi ternyata oleh Rasulullah SAW dimaafkan, dilepaskan. Orang yang tadinya mau membunuh dan punya kesempatan untuk membunuh, akan tapi kemudian oleh Rasulullah SAW dilepaskan, sehingga dia pun juga masuk Islam. Pribadi yang santun, pribadi yang pemaaf, ini yang sesungguhnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya memang di antara kunci kesuksesan dakwah dari Rasulullah SAW bagaimana beliau itu menyampaikan dakwah secara santun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini pertama yang bisa kita ambil iktibar. Yang kedua, sesungguhnya yang kita bisa lihat dari Sumamah bahwa ada satu kelebihan yang dimiliki oleh Sumamah dan kaumnya, yang itu membuat orang-orang Quraisy tidak berani untuk mengganggu Sumamah. Jadi walaupun Sumamah datang ke Mekah melaksanakan ibadah umrah, akan tetapi dia tidak diganggu oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Sumamah adalah pemuka dari kaumnya dan mereka mempunyai ketergantungan kepada kaum dari Sumamah ini, yaitu adanya pasokan gandum yang diberikan kepada mereka, sehingga ketika diboikot mereka malah kelabakan. Artinya memang umat Islam juga harus punya kekuatan yang dengan itu mereka bisa menekan, dan inilah yang sesungguhnya pernah terjadi pada masa-masa keemasan umat Islam. Ketika masih punya pengaruh, ada hal yang kemudian dibuat untuk menekan, maka seperti halnya Sultan Abdul Hamid pada saat mempunyai kekuasaan, dia itu hanya mengirimkan surat untuk menegur, dan itu berhasil. Kenapa? Karena masih punya kekuatan, masih punya pengaruh. Dan inilah yang sesungguhnya sudah mulai hilang di tengah-tengah umat Islam sekarang. Sehingga walaupun banyak bersuara, tetapi suara dari umat Islam itu kurang didengarkan. Karena tadi power, sesuatu yang bisa diandalkan itu juga kurang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan wa'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Bahwa memang umat Islam itu diperintahkan untuk apa? Untuk mempersiapkan diri dalam rangka membuat musuh Allah, musuh umat Islam itu menjadi gentar. Jadi menjadi gentar, sehingga dengan demikian mereka tidak lagi mau atau berani untuk membobok umat Islam. Kita berharap bahwa apa yang ada dalam kisah ini bisa memberikan kita inspirasi. Yang pertama adalah sikap santun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita praktikkan di dalam kehidupan kita, mulai dari orang terdekat kepada orang-orang sekitar kita. Dan yang kedua adalah kita berharap bahwasanya nantinya umat Islam kembali mempunyai pengaruh di tengah-tengah pertempuran politik dunia, sehingga mereka kemudian suaranya
bisa didengar sebagaimana yang dulu pernah terjadi, termasuk pada apa yang dilakukan oleh Sumamah ini. Dia bahkan yang memboikot, sehingga kaum musyrikin di Mekah itu mengirim surat kepada Rasulullah SAW agar boikot ini dicabut. Dan kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan ukhuwah insaniyahnya, kekerabatannya juga, beliau itu mengabulkan permintaan dari orang-orang Quraisy, walaupun mereka selama ini memusuhi Rasulullah SAW, dan memerintahkan supaya Sumamah kembali mengirimkan gandum kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan menjadikan kita mengambil iktibar dari kepribadian Rasulullah SAW yang agung ini di dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.